Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah menanggapi kritik dengan hati yang bijaksana. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 12 ayat 16, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kritikan adalah salah satu hal yang tidak dapat kita hindari di dalam hidup kita. Kritikan lahir karena sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan jika kita mengaitkannya dengan renungan kemarin, kritikan itu dapat muncul dengan dua motivasi. Bisa jadi karena kebencian satu pihak kepada pihak lain, ataupun sebaliknya karena kasih. Dalam pengalaman kita yang terbatas, kita akan memaknai kritikan yang lahir atas dasar kebencian tidak akan mengerjakan sesuatu yang baik, karena si pengkritik biasanya hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan tidak akan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, karena tujuannya adalah untuk menjatuhkan pihak yang menjadi sasaran kritik tersebut. Sebaliknya, kritikan yang lahir atas dasar kasih pasti akan memberikan solusi untuk membangun pihak yang dikritik. Namun dalam renungan hari ini, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang motivasi seseorang memberikan kritik, tetapi kita akan merenungkan bagaimana seharusnya kita menanggapi kritik. Mari kita melihat dalam perjalanan hidup Musa dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Perjalanan Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Kita melihat Musa harus menghadapi bangsa Israel yang tidak puas terhadap Allah. Mereka mengarahkan kemarahan, sindiran-sindiran, dan juga keluh kesah mereka kepada Musa. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa Musa menerima banyak kritik. Ternyata tidak hanya bangsa Israel yang memberikan kritikan kepada Musa, tetapi Harun dan Miriam, orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan Musa untuk mendampingi Musa menghadapi bangsa Israel pun memberikan kritikan kepada Musa, bahkan mulai meragukan kenabian Musa. Apalagi ketika Musa mengambil seorang perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Musa tidak berusaha membela diri karena dia tahu apa yang dilakukannya itu benar dan tentu atas perkenanan Tuhan. Dan karena Musa tahu yang dia lakukan tidak akan mengkhianati Tuhan, ia tidak menyimpan kebencian atau bahkan membalas kritikan dari Harun dan Miriam. Musa hanya diam, dan di dalam diamnya Musa, Tuhan berfirman kepada mereka bertiga dan menulahi Miriam selama 7 hari. Diam. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa terdiam bukan karena dia takut kepada saudara-saudaranya, tetapi dia terdiam karena dia yakin bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita melihat Tuhan membela hamba-Nya yang melakukan segala sesuatu menurut apa yang difirmankannya. Kita dapat melihat bagian ini sebagai bagian dari perilaku bijaksana yang disampaikan dalam Amsal hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak dapat memungkiri bahwa setiap kritikan akan melukai ego kita. Sehingga ketika kita mendapatkan kritikan
reaksi pertama kita adalah membela diri dan menyalahkan orang lain. Dan biasanya ini terjadi dalam kondisi marah. Sangat sedikit dari antara kita yang dapat menghadapi kritikan dengan diam dan tenang. Namun, satu hal yang dapat kita refleksikan dari kritik yang didapatkan oleh Musa adalah apakah kita memang layak menerima kritikan yang diberikan kepada kita? Jikalau kita memang layak untuk menerima kritikan, mari kita memohon agar Tuhan boleh melapangkan hati kita untuk menerima kritikan tersebut. Entah itu diberikan dengan motivasi kebencian atau kasih, kita harus menerimanya dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan kritikan yang diberikan kepada kita. Tetapi jikalau kita tidak layak untuk menerima kritikan tersebut, mari kita mohon agar Tuhan merendahkan hati kita untuk menerima kritikan tersebut. Sebab terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk dikritik bukan karena kita benar atau salah, melainkan untuk membunuh bibit-bibit kesombongan yang ada dalam diri kita. Tetapi jikalau kritikan tersebut sampai mempertanyakan tentang kedaulatan Allah, maka Allah sendiri yang akan membela dirinya. Kita hanya perlu diam, sebab Allah yang dikritik itu adalah Allah yang hidup dan akan menunjukkan kemuliaan namanya kepada orang-orang yang mengkritiknya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa sering kita menerima kritikan dari orang-orang di sekitar kita? Apa yang menjadi reaksi kita atas kritikan tersebut? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu siapa kami dan bagaimana reaksi kami ketika menghadapi kritikan. Terkadang kami menanggapinya dengan tidak bijaksana. Mohon Engkau terus menambahkan kebijaksanaan dalam diri kami, khususnya dalam menanggapi kritik. Beri kami hati yang bijaksana. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.